Surat tanda setoran STS. Oke Bapak Ibu, kita mau bahas tentang STS ini ya. STS itu digunakan untuk penyetoran, baik itu pendapatan maupun pengembalian belanja ya, atau yang lainnya ke RKUD. Jadi kalau ada setoran ke RKUD itu pakainya STS ya, bukan ditransfer langsung gitu. Ini kalau di pusat namanya PNBP atau PNPB, penerimaan negara bukan pajak, atau PNBP, pengembalian belanja ya. Kalau di daerah namanya sama, STS, surat tanda. Oke, ini akhir-akhir ini banyak yang store denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan namanya. Itu karena di Inaprok ya. Penyebabnya karena Inaprok itu tanggalnya itu nggak bisa backdate kalau Inaprok ya. Contohnya gini, kalau kita mau pengadaan, kalau zaman dulu ya sebelum Inaprok ya, itu barangnya sudah terima, udah lengkap, terus kita bikin SP-nya belakangan gitu, surat pesanannya itu bisa kalau zaman sebelum Inaprok ya. Kalau Inaprok itu nggak bisa, dia surat pesanan itu real time ya tanggalnya ya. Jadi sebelum pengadaan ya harus dibuat SP-nya dulu, nggak bisa seperti zaman dulu ya barangnya udah lengkap, nanti belakangan baru dibuatkan SP-nya atau kontraknya gitu. Kalau lewat Inaprok itu nggak bisa seperti itu karena tanggalnya itu real time ya. Termasuk juga tanggal pemeriksaan, PAST dan sebagainya itu juga real time. Jadi nggak bisa backdate. Ini kenapa kemarin banyak yang terlambat karena mereka masih cara berpikirnya masih cara berpikir lama ya. Kayak zaman dulu itu barang sudah lengkap, sudah diterima, baru dibuatkan berkas-berkasnya itu bisa. Tapi kalau Inaprok nggak bisa. Semua tanggalnya itu real time dari mulai surat pesanannya, surat pemeriksaannya, kemudian PAST-nya. Jadi ini hati-hati ya, terutama untuk PAST. Karena PAST ini bisa menyebabkan vendornya kena denda ini. Padahal secara realnya itu nggak terlambat, tapi karena kelalaian PPKOM-nya membuat PAST itu akhirnya jadi kena denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Oke ya, sebenarnya yang dibahas bukan itunya, tapi STS-nya ini, tapi buat masukan aja, buat peringatannya. Jadi untuk BAST di Inaprok itu nggak bisa ditanggalin mundur. Sebenarnya nggak cuma BAST ya, surat pesanannya juga nggak bisa ditanggalin mundur ya. Untuk Inaprok itu tanggalnya real time ya, nggak seperti pengadaan zaman dulu. Pengadaan manual kan bisa aja barangnya sudah lengkap, baru dibuatkan surat pesanan, ditanggalin mundur bisa. Pemeriksaannya ditanggalin mundur bisa. BAST-nya ditanggalin mundur bisa. Tapi kalau Inaprok itu udah sistemik ya, tidak bisa diakalin. Oke, kembali ke laptop ya. Ini tentang STS, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya. Jadi nanti setiap ada mau store STS itu ditanyakan kode rekeningnya dulu ke Aklap ya, biar nanti laporan keuangannya tidak salah ya. Ini kebetulan sudah ditanyakan ke Aklap untuk kode rekeningnya, yaitu 4141007. Ini ya nanti contohnya saya sertakan di deskripsi video. Ini uraiannya biar jelas ya, karena kalau nggak jelas nanti bingung ini cara membukukannya. Oh iya, satu lagi. Untuk denda keterlambatan, ini yang membukukan itu bendahara BPKD selaku kuasa BUD ya. Jadi tidak dibukukan di masing-masing OPD. Kenapa begitu? Karena pagu anggaran untuk pendapatan ini itu di setting atau adanya di kuasa BUD. Jadi di tempat jenengan atau tempat OPD itu nggak ada untuk target penerimaan atas denda keterlambatan ini ya. Dan juga di OPD itu nggak semuanya punya user bendahara penerimaan ya, nggak semuanya ya. Jadi nggak bisa dibukukan selain oleh bendahara penerimaan ya. Untuk STS ini, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Untuk uraiannya ini diseragamkan saja ya. Setoran denda keterlambatan kayak gitu aja, bukan pengembalian ya, tapi setoran denda keterlambatan. Misalnya Inaprok ya Inaproknya, atau pengadaan biasa ya silahkan aja. Yang penting di situ memuat ininya ya,
nomor kontraknya ya. Kalau inaprok berarti sesuai SP-nya berapa. Jadi nanti ketahuan, oh ini denda atas kontrak yang ini gitu. Nanti kalau nggak dicantumkan di ukurannya, nanti bingung ininya. Misalnya mau diperiksa, oh ini denda 1 STS nanti bisa dipakai di kontrak yang ini dan yang ini juga nanti pakai setoran yang sama gitu. Misalnya, tapi kalau sudah spesifik seperti itu, nanti jadi lebih jelas. Nah ini nanti karena yang membukukan itu bendahara BUD, jadi nanti ini saya buatkan link ya, link upload nanti rencananya. Jadi di uploadan itu nanti disertakan nama OPD, nanti pakai Google Form aja ya, nama OPD, kemudian urean, kemudian nilai ya, kemudian file PDF-nya diupload. Jadi nanti di sini gampang nanti untuk membukukannya ya, bendahara BUD-nya. Jadi nanti dikirimnya lewat link saja. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi video ya, biar lebih gampang. Ini juga untuk STS-nya itu nggak perlu beli ini ya, yang pakai surat pakai STS yang tembusan itu nggak perlu ya. Jadi pakai ketikan ini aja Excel aja nanti bisa download di link deskripsi video ya. Nanti linknya saya sertakan di situ ya. Untuk format STS-nya. Jadi nanti lebih gampang. Jadi nggak usah beli STS. Kalau zaman dulu mau bikin STS kan pakai yang 4 rangkap itu yang tembusan ya. Jadi nggak perlu lagi. Jadi cukup pakai blanko dari Excel aja. Nanti ke depannya juga blanko ini nggak berlaku ya. Nanti langsung pakai billing system nantinya. Nanti untuk billing sistemnya nanti saya jelaskan. Atau mungkin udah ada yang pakai billing system juga boleh ya. Tapi sementara biar gampang pakai yang format Excel aja ini. Ini khusus untuk yang STS denda keterlambatan ya. Oh ya satu lagi, selain STS denda keterlambatan nanti juga untuk pengembalian belanja itu dibukukan di BUD ya. Ini pengembalian belanjanya khusus ya, bukan semua pengembalian belanja ya, bukan semua kontrapos ya. Khusus untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Nah, kalau tahun anggaran yang lalu kan dibukukan sebagai pendapatan. Tapi kalau tahun anggaran berjalan untuk pengembalian belanja itu dicatat sebagai kontrapos ya pengembalian belanja ya. Kalau kontrapos itu ada di bendahara pengeluaran, bedanya seperti itu. Tapi untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu itu diakui sebagai pendapatannya BUD karena anggaran pendapatannya disetting di BUD. Jadi nanti untuk setoran denda keterlambatan dan setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu itu dibukukan di BUD ya. Kalau setoran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan tahun anggaran ini ya 2025 itu dibukukan di bendahara pengeluaran masing-masing OPD. Tapi untuk tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagai pendapatan di bendahara BUD. Oke ya, sekian ya. Terima kasih.